Ini malam udah malam yang ke-10 bulan Ramadan. Sepertiga Ramadan udah habis. Tinggal sisa 2/3 lagi dan bakalan habis. Kalau enggak dia yang habis duluan atau kita yang habis duluan sebelum dia habis. Ini malam ke-10 dari bulan Ramadan. 10 malam udah kita lalui. Apa yang kita dapat? Apakah ada di antara kita yang tambah dekat sama Allah, tambah merujuk kepada Allah, tambah taubat kepada Allah, tambah khudu', tambah khusyuk. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat, bertambah sifat wara'nya dia, bertambah zuhudnya di dunia, bertambah khusyuknya. Siapa yang di antara 10 hari ini dia nyepi sendirian, duduk berduaan dengan Allah, menangisi dosa-dosanya, menangisi umurnya yang dia lalui dalam pelanggaran, dalam kemaksiatan, ingat dosa-dosanya dia, memohon ampun kepada Allah dari dosa tersebut. Siapa di antara kita? Air matanya kering, enggak dipakai buat beginian, dipakai buat hal yang lain. Padahal Allah menyifatkan orang-orang salihin, yakhiruna lil adhgan yabkun, yaziduhum khusyu'a, mereka menangis dalam sujud mereka, bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlalu 10 malam dari bulan Ramadan sama aja kayak malam-malam bulan lain. Enggak ngaruh, tetap aja semangatnya sama, ibadatnya sama, ketaatannya ya segitu-segitu juga. Enggak ada pertambahan, khusyuknya sama, enggak berubah. Hakata, tetap masih ngomongin dunia, tetap masih sibuk sama dunia, tetap masih sibuk sama televisinya, sama medsosnya, sama ini dan itunya. Ya Allah, ini hati yang beku, udah meliputi hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan karat-karat yang membuat hati kita beku. Allah Ta'ala memandang kita dengan tatapan rahmat dan kasih sayang. Ini panggilan, itu bakalan nyampe, bakal memberikan pengaruh. Andaikan kupingnya kagak budek. Cuma masalahnya bukan budek kuping, yang budek hati dan jiwanya dia. Obat bakalan memberi pengaruh kesehatan, kepulihan. Akan tetapi apabila obat itu diberikan kepada orang yang jiwanya mau sembuh, wah, jiwanya kagak mau sembuh, nggak mau sehat, dikasih obat begitu, ya percuma. Nasihat berulang, peringatan berulang, akan tetapi hati nggak mau menyimak, telinga nggak mau mendengar. Kita dengar ayat Quran yang kita baca, yang kita simak, perintahnya, larangannya, seolah-olah kita nggak dengar. Wala kita jalanin perintahnya, wala kita berhenti ketika dilarang dari apa yang di situ berupa larangan-larangan Allah. Hati kalau udah beku, nggak bebekas, diingetin nggak ngaruh, dipanggil nggak terpanggil, disadarkan nggak sadar. Orang tidur dibangunin, bangun. Tapi masalahnya kalau mayat udah mati, mau dibangunin ya nggak bangun, dikubur yang ada. Nah ini ghaflah yang sudah merajalela, meliput hati sehingga udah nggak ada celah untuk dimasukin nasihat ke dalamnya. Ghaflah karena sibuk, fokus sama dunianya dia. Mulai dari melek mata, ente sekarang kalau duduk sama orang dunia, merasa tuh ngelihat dia gersang. Ente duduk dekat dia gersang. Duduk dekat dia, baru duduk dekat dia sumpek. Kegelapan yang ada di hatinya itu nular. Kehampaan yang ada di hatinya itu nular. Kegundahan yang ada di hatinya berasa. Aura hampa, aura gundah, aura stres, aura sumpek nampak di situ. Bagaimana enggak, mulai dari melek mata, buka matanya dia, hati, tubuh, pikiran sibuk sama dunia. Pertama yang dia cek dulu, dia buka handphonenya, ada kabar dunia apa, berita dunia apa. Itu semuanya pikirannya sibuk sama dunia. Gelagapannya sama dunia. La ilaha illallah, enggak ada gelagapan sama akhirat. Dalam mikirin dunia, dalam ngumpulin dunia, dalam memperbanyak dunia. Nabi bilang di dalam hadis, "Man asbah wa hammuhu dunya", barang siapa yang melek mata pagi hari, semangat dia yang dia pikirin dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bakal cerai-beraikan urusannya dia, dibikin berantakan. Dicerai-beraikan urusannya dia dan dijadikan kemiskinan depan mata.
Usaha kemana aja mentok, miskin, susah, udah. Hatta duit banyak nggak dia rasain. Dia nggak bisa menikmati kekayaan bulan ini, sibuk musingin kemiskinan bulan depan. Yang belum tentu dia datang. Padahal dunia nggak datang kecuali sesuai apa yang udah ditakdirkan, yang udah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Masing-masing ada jatahnya. Barang siapa yang melek mata, semangatnya akhirat, Allah Ta'ala urusin segala urusan dia yang tercerai-berai dipadukan oleh Allah Ta'ala. Dijadikan kekayaan di dalam hatinya. Kekayaan itu bukan di tangan, di dalam hati. Dan dijadikan dunia datang kepada dia dalam keadaan merendah dan menunduk. Dunia udah menipu kita. Bagaimana gak menipu? Gara-gara dunia kita ketinggalan sholat jamaah. Gara-gara dunia kita gak terawih. Gara-gara dunia kita ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Gara-gara dunia kita ninggalin siwak. Wah, mau bawa nih siwak diingetin. Enggak, udah penuh megang handphone. Banyak, handphonenya ada 2. Siwak tinggal. Yang dikorbanin siwak. Begitu. La ilaha illallah. Atau misalkan dia jalan, orang perempuan jalan, ketinggalan mukenanya dia. Enggak kepikiran, gampang, mau kena gampang. Ketinggalan handphone, wah sibuk, repot. Kalau perlu tuh dia pinjam handphone temannya, teleponin ke rumah, suruh anterin handphone saya pakai Gojek, pakai taksi juga nggak apa-apa, bayar juga nggak apa-apa. Tapi kalau ketinggalan Qurannya, nggak dia pikirin, ketinggalan siwaknya nggak dia pikirin. Padahal siwak tuh lebih baik dari dunia seisinya. Dunia nipu kita. Walau kita pikirin akhirat, orang tergila-gila buat dunia, mengorbankan waktu mereka yang paling berharga, sampai Ramadan yang paling berharga habis buat dunia. Sampai segalanya dikorbanin, korbanin salat, korbanin takbiratul ihram, korbanin jamaah, korbanin rawatib, korbanin duha, korbanin witir, begitu. Hatta sebagian korbanin puasa, korbanin yang fardu. Nauzubillah. Wala peduli dengan yang haram. Padahal itu dibalik yang haram ada urusan panjang, ada pengadilan Allah Ta'ala, ada hukuman, ada azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di belakang kehidupan ada kematian, di belakang kematian ada akhirat, ada azab, ada hisab, perhitungan, ada pengadilan di hadapan Allah Ta'ala. Di hari yang panjang, 50.000 tahun, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ bakal siap untuk menghabisi orang-orang jahat, membalas orang-orang yang terzalimin, yang zalim itu dibalas karena orang-orang yang terzalimi. Jangan kita tertipu, Allah nggak nyiksa saya bikin haram nggak diapa-apain sama Allah, nggak dihukum, itu disimpan buat ntar di akhirat. Semuanya, sehingga ketika ente udah masuk akhirat nggak ada jalan buat lolos. Sengaja dibiarin, biar tambah dosa, biarin. Sampai begitu pengen digerbek, udah terjerat 1000 pasal. Nggak ada jalan buat meloloskan diri. Yauma yab'atsuhumullah jami'an, hari di mana Allah membangkitkan mereka semuanya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, diingatkan atas apa yang pernah mereka lakukan. Ente berbuat gini, mata ente nonton ini, ngelihat ini, tangan ente ngapain, kuping ente denger apaan, mulut ente ngomong ini, ngomong itu. Semuanya dicatat, ente lupa. Ente lupa kan? Allah nyatet. Dihitung, ente lupa, wala sadar, wala ingat, masa sih anda ngomong begitu? Illah fi. Kita ditonton oleh Allah, ditatap, disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu CCTV-nya Allah di mana-mana. Termasuk matanya kita, itu CCTV-nya Allah. Tangannya kita, CCTV-nya Allah. Kakinya kita, itu CCTV-nya Allah. Kulitnya kita, itu CCTV-nya Allah. Semuanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang bawain berita atas kelakuan kita, tangan kita yang bawa berita. Nih tonton di tangan ente. Begitu, beritanya tonton berita perbuatan kamu di tangan, di kaki yang menjadi saksi. Begitu. Ternyata selama ini kaki memata-matai diri kita sendiri, tangan memata-matai diri kita sendiri. Subhanallah. Wah, di mana-mana. Bukan cuma orang luar doang, tetapi anggota tubuh kita, hatta kulit kita,
Kulit kita itu menjadi saksi. Itu semuanya itu didata, dicatat, direka ulang. Reka ulang, ya, di TKP itu, nah itu direka ulang lagi. Semua yang kita lakukan di akhirat direka ulang. Malu, berapa banyak yang bakal dipermalukan di hari kiamat tersebut. Berapa banyak yang bakal dibongkar aibnya di hari kiamat tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tutupin kesalahan kita, yang ditutupin kesalahannya diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta al-mahbubin, orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, itu besok ketika diadili oleh Allah Ta'ala di pengadilan Allah, itu waktu dia diadilin di depan orang banyak, di depan padang mahsyar semuanya, pas dia berdiri di tempat pengadilan, tahu-tahu ditutupin, tutup. Sehingga semua orang gak ada yang bisa lihat, gak tahu apa yang terjadi di dalam, di ruang sidang itu. Adapun penjahat, depan orang-orang, dibongkar, dihabisin, ditelanjangin, aibnya dia. Hingga itu si penjahat, begitu dia gak bisa nyaut, gak bisa berargumentasi, dan gak bakalan bisa. Maka keluar dari pengadilan tersebut dengan vonis qad syagiya fulan bin fulan syagawata sa'adata fiha abada, telah sial fulan bin fulan, kesialan yang enggak ada keberuntungan selamanya, kesialan yang abadi. Tapi orang yang ketika dia diadili ditutupin, harta sekeliling yang enggak tahu, itu begitu dibuka, ya, itu Allah Ta'ala bilang kepada orang tersebut, ente bikin dosa ini, iya ya Allah. Ente bikin kesalahan ini, iya ya Allah. Ente lalai perkara ini dan ini, iya ya Allah. Orang-orang di luar gak ada yang tahu, sidangnya tertutup. Cuma dia sama Allah, Allah gak bongkar dia. Sampai tuh orang pikir, ya gua habis, gua celaka, gua hancur. Terus Allah Ta'ala bilang dengan lembut, jangan khawatir. Ini hari saya tutupin aib kamu, di dunia saya tutupin, di akhirat saya tutupin, dan ini hari saya ampunin. Khalas. Begitu. Dibuka tuh hasil vonisnya, telah beruntung fulan bin fulan, keberuntungan yang enggak ada sialnya selama-lamanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberikan keberuntungan yang abadi. Cari keberuntungan tuh sekarang nih malam, raih. Jangan udah di sono, udah di akhirat, baru ente mau cari. Gimana cara dapetinnya? Kartunya dijual gak? Ada jatah gak? Saya mau dapetin di akhirat, udah nggak ada. Di sini nih malam Ramadan, nih malam dibagi-bagi. Termasuk hatta di majelis ini ada yang kebagian. Begitu kemarin malam dibagi-bagi, besok malam dibagi-bagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kebagian. Hmm.